preman Tuban, pokoke bolo kabeh. Kacau. Cair. Bolo. Video tersebut diviralkan langsung oleh seorang sopir yang menjadi korban pemalakan preman bermodus jual stiker di jalur nasional Pantura, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sopir dipaksa membeli 2 stiker ukuran 3 x 10 cm seharga Rp300.000 dengan dalih stiker keamanan. Pelaku pemalakan tersebut akhirnya diamankan anggota Satreskrim Polres Tuban dari tempat indekosnya. Dari hasil pemeriksaan, tersangka ternyata baru terbebas dari hukuman penjara pada 2 tahun lalu. Sudah ada berapa kendaraan yang Pengakuannya baru sekali. Ini bisa kita periksa dulu. Dulu sudah pernah diamankan mengaku sebagai anggota. Nah, bawa senti korek. Ini terulang lagi. Tersangka akan dijerat pasal pemerasan dengan ancaman kekerasan dan akan kembali hidup di penjara paling lama 9 tahun. Dari Tuban, Jawa Timur, Solihul Hadi untuk CSI, RTV. Kesal karena jumlah ikan di kolam miliknya berkurang, seorang remaja di Kota Bengkulu tega membunuh 2 bocah dan memasukkan jasadnya ke dalam septic tank. Sementara itu, sindikat pengedar sabu di Kuantan, Singingi, Riau kocar-kacir saat digerebek polisi. Sahabat, inilah catatan seputar investigasi. Bersama saya, Zaki Hosen. Ada. Oh nih. Koncol koyo. Koyo Tim Sat Narkoba Polres Kuansing yang mendapatkan informasi keberadaan para pengedar narkoba langsung melakukan penggerebekan di Desa Beringin Taluk, Kuantan, Singingi. Borgol dulu. Kayak Borgol. Tunggu. Ini sikit nih. Mana lagi? Babynya mana? Satu pelaku yang berusaha kabur langsung diarahkan untuk mencari barang bukti yang ternyata ia simpan di bawah jok sepeda motornya. 2,5 kan? Iya, 2,5 turun dari bos tuh. Berapa BB-nya semuanya turun? 2,5. Dari pekan, Pak? Iya, dari pekan kan 2,5. Kau subuh sampai sini kau. Polisi yang sudah mengepung lokasi akhirnya dapat meringkus ketiga tersangka. Masing-masing berinisial AN, AL, dan RE yang merupakan jaringan pengedar di wilayah Taluk, Kuantan. Berapa menit ya pas kami kesini? Udah lama. Udah lama ya? Dari hasil penyelidikan yang kita lakukan bahwa benar ada seorang yang kita duga membawa narkotika jenis sabu-sabu dari Pekanbaru ke arah Taluk Kuantan. Kemudian kita lakukan penyelidikan pada pagi hari kita berhasil mengamankan ada 3 orang di kos-kosan. Kita geledah didampingi dengan aparat desa setempat, kita amankan ada 8 paket narkotika jenis sabu siap edar. Dari hasil interogasinya ternyata benar tersangka yang kita curigai sebelumnya membawa narkotika tersebut mengakui telah membawa narkotika sebanyak 2,5 on tersebut. Ada? Ada nanti. Awas. Dari motor dan Siapa nama kau? Kau? Andri. Dari hasil interogasi, polisi melakukan pengembangan dan akhirnya menangkap seorang tersangka di tempat yang berbeda. Buka dulu. Siapa yang ngasih sama kau tuh? Ia diringkus dengan barang bukti berupa 1 paket sabu seberat 50 gram yang juga ia simpan di dalam jok sepeda motornya. Para tersangka dijerat dengan pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati. Siapa yang ngasih sama kau? Kau sendiri dalam. Makanya. Dari Kuantan, Singingi, Riau, Muhammad Yusri untuk CSI RTV. Hanya karena saling bertatapan, 2 remaja membacok pemotor di SPBU Bantul, Yogyakarta. Gerak cepat polisi akhirnya berhasil menangkap para pelaku, 1 diantaranya masih berstatus pelajar. Rekaman CCTV ini memperlihatkan detik-detik aksi pembacokan yang dilakukan 2 remaja terhadap pengendara sepeda motor yang sedang mengisi BBM di SPBU di wilayah Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Yogyakarta.
Pelaku yang berboncengan itu langsung menyabetkan celurit hingga korban menderita luka sayatan di bagian punggung. Berbekal rekaman CCTV, aparat Polsek Kretek berhasil menangkap pelaku berjumlah 2 orang, yaitu EAN berusia 19 tahun dan ARN berusia 17 tahun yang masih berstatus pelajar. Kedua pelaku merupakan warga Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul. Dari hasil pemeriksaan polisi, aksi pembacokan itu bermula saat korban yang berboncengan 3 melintas di ruas jalan Parangtritis. Di saat bersamaan, korban berpapasan dengan rombongan pelaku berjumlah 4 orang. Saat berpapasan itulah kedua rombongan itu sempat saling bertatapan. Rombongan pelaku yang emosi langsung balik arah mengejar pelaku hingga berujung pada pembacokan. Untuk motif pelaku karena dia tantang-tantangan di jalan, kebetulan dari awal memang tidak ada permasalahan, hanya di jalan kemudian terjadi seperti itu. Untuk celuritnya itu memang sengaja dibawa? Betul, untuk celurit ini pelaku membawa dari rumah. Itu berpasangan sama korban itu saling pandangan Di jalan? di jalan. Sebelumnya kenal nggak dengan korban? Enggak ada. Tapi emang sengaja bawa itu celurit? Udah bawa dari rumah? Iya. Tujuannya? Itu kalau tujuannya itu enggak di jalan belum mulai dulu. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 5,5 tahun penjara. Sementara untuk pelaku di bawah umur tidak ditahan, namun proses hukum tetap berjalan. Dari Bantul, Yogyakarta, Maulana Zubair untuk CSI, RTV. 3 remaja putri di Jember, Jawa Timur nekat berpura-pura dibegal usai menjual sepeda motor milik orang tuanya demi membayar hutang. Dan sahabat, berikut deretan berita viral kriminal dalam segmen Miss Binal. Jangan sampai miss berita kriminal. Hai, selamat malam. Ketemu lagi nih sama Miss Binal, jangan miss berita kriminal. Aku udah siapin nih 3 berita kriminal yang lagi viral khusus buat kamu. Yuk kita lihat ada apa aja tuh. Ulala, kita langsung ke berita viral yang pertama ya. Ada 3 cewek nih di Jember, Jawa Timur yang ketahuan bikin laporan palsu ke polisi. Ngakunya dibegal, ternyata motornya dijual. 3 perempuan itu temenan nih ceritanya dari 3 desa berbeda di Kecamatan Bangsal Sari, Jember. Terus mereka datanglah ke IGD Puskesmas dan ngaku kalau mereka habis dibegal. Nih awalnya si Mbak ini pura-pura pasang muka panik tuh. Terus cerita kronologi lah ke si petugas puskesmas. Dia mengarang cerita kalau dia dan teman-temannya habis dicegat sama pelaku begal di suatu tempat dan dirampas deh motor sama perhiasannya. Gelap. Dicopot ya? Oh iya, dicopot. Nah, si pelaku utama nih diduga berakting lah itu ya, tiduran di kasur, pura-pura masih shock, terus kepalanya agak puyeng katanya. Jadi nggak bisa ditanya-tanya banyak sama petugas puskesmas. Karena video ini viral di Jember, diselidikilah sama polisi. Ketahuan kan, pembegalan itu hanya rekayasa mereka. Akhirnya ketiganya dipanggil deh sama polisi dan disuruh klarifikasi sama minta maaf. Mereka ngaku nih kalau motor milik orang tua salah satu si cewek ini sengaja dijual buat bayar utang ke teman lelakinya. Kejadian tersebut adalah tidak benar dan merupakan rekayasa yang kami buat. Heran ya, kok mau gitu loh 2 temennya si Mbak tadi diajak buat berbohong hal-hal besar kayak gini. Netizen juga pada protes nih. Kenapa sih cuma selesai dengan klarifikasi? Setuju sih, kalau misalkan nggak selesai dengan jalur pidana itu biasanya emang nggak pada kapok ya kan? Kita lanjut yuk. Nah ini nih, kirain para pelaku tawuran itu udah strata tertinggi jagoan, udah siap terluka, siap nyawa melayang gitu. Ternyata masih minta tolong juga kan. Jadi ada sekelompok pemuda di Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara, jam 3:30 dini hari, gedor-gedor bahkan nendang pintu klinik praktik bidan Juwita Desrianti.
Nah, ini nih, mereka rusuh banget di depan klinik karena salah satu temennya yang dibonceng gelendotan tuh naik motor terluka parah di tangan terkena sabetan celurit pas tawuran. Ya wajar nggak sih kalau nggak dibukain karena jam operasional klinik biasanya kan cuma sampai jam 7 malam ya. Bukan cuma nendangin pagar loh, mereka juga ngelemparin batu ke arah genteng, kanopi, dan pintu klinik. Kalau dari unggahan akun klinik tersebut sih, mereka bilang bukan gak simpati sama pelaku tawuran yang terluka. Tapi mereka ikut kesel, itu lukanya dibikin sendiri kan? Suruh siapa ayo tawuran. Mereka juga bilang kalau misalkan petugas klinik akhirnya bantuin nih, itu adalah jam rawan. Apalagi pasiennya keroyokan gitu. Kebayang dong hal apa yang akan terjadi kalau ada sedikit salah-salah penanganan karena petugasnya panik tuh dikepung kayak gitu. Baru ini nih netizennya pada kompak ya di kolom komentar. Katanya kasih aja pertolongan, tapi pasiennya jangan dibius. Ih jahat netizen mah. Tapi emang sih katanya jagoan. Kok itu buktinya masih butuh bantuan? Sekiranya nih ya kalau misalkan kamu ikut tawuran tapi masih takut selesai mah mending rebahan aja kata aku mah, enak tahu. Satu lagi ya, boleh dong. Duh, Miss Binol sesama perempuan jadi ikut malu nih. Tadi nipu puskesmas sama polisi pura-pura dibegal. Yang ini nipu para pedagang pinggir jalan. Modusnya si teteh satu ini datengin para pedagang pinggir jalan di hari yang berbeda-beda ya. Nah pas dateng selalu bilang tuh kalau kemarin waktu beli uang kembaliannya kurang. Ini dia, si teteh ini karena keseringan modus begini sampai dapat julukan Miss 40.000 sama pedagang sekitar. Yes, ini karena si teteh selalu bilang kalau kembalian dia tuh kurangnya 40.000 terus, say. Ngomong beli es baleng hari Jumat libur teteh. Akhirnya modus si Miss 40.000 ini dibongkar sama salah satu pedagang es di daerah Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Bilangnya kemarin beli pas hari Jumat terus kembalian kurang 40.000. Lah pedagangnya pun dengan tegas bilang kalau hari Jumat mah libur teteh. Ternyata sebelum ini si teteh udah modus duluan tuh ke penjual cireng di sebelahnya. Bukan cuma itu ya say, si teteh ini modusnya sampai ke alun-alun Sukabumi. Kalau terus-terusan gini berarti udah banyak yang kena nih. Pulangan 40.000, kudu si 40.000 wae. Teteh, udah ya kata aku mah, itu mukanya udah terkenal sampai dikasih julukan Miss 40.000 gitu loh. Tetehnya nih masih sehat, masih muda, bisa loh teh cari kerjaan yang halal daripada terkenal gara-gara nipuin pedagang gitu, malu tahu. Nah pesan Miss Binol selalu waspada ya dimanapun kamu berada, jangan sampai kamu jadi korban kejahatan atau malah kamu nih yang jadi pelaku kejahatan selanjutnya. Itu dia Miss Binol, jangan miss berita kriminal. Kesal karena merasa ikan di kolamnya berkurang, seorang remaja di Bengkulu tega menghabisi nyawa 2 bocah. Usai membunuh, pelaku membuang 2 jasad ke sungai dan septic tank. Warga Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu dikejutkan dengan penemuan jasad bocah di septic tank sebuah rumah dengan kondisi terikat dan terbungkus karung. Teka-teki hilangnya 2 bocah warga Kelurahan Kandang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, AB dan AR terjawab usai polisi menemukan jasad AR yang ditemukan dengan kondisi terikat dan terbungkus dalam karung di septic tank. Rumah tersebut merupakan tempat tinggal remaja berinisial PU usia 17 tahun, orang yang bertanggung jawab atas kematian kedua bocah tersebut. Terungkapnya kasus ini berawal ketika warga menemukan jasad dalam karung di Muara Jenggalu, Pantai Panjang, Kota Bengkulu, yang ternyata adalah salah satu korban berinisial AB. Polisi yang menyelidiki kasus ini kemudian menemukan bukti kunci, yakni karung yang digunakan membungkus jasad bocah itu terdapat nama seseorang yang tak lain adalah nama ayah dari tersangka.
Polisi kemudian menggeledah rumah PU hingga akhirnya menemukan jasad AR. Tersangka pun tak dapat mengelak lagi dan mengakui segala perbuatannya. Dari hasil penyelidikan, motif tersangka membunuh kedua bocah itu lantaran dirinya kesal ikan yang ada di kolamnya berkurang. Saat peristiwa naas itu terjadi, AB dan AR terpergok memancing ikan di kolam milik tersangka hingga keduanya dihabisi. Tersangka kemudian membuang kedua korban di sungai dan di septic tank. Kedua korban diketahui hilang dari rumah sejak 15 April lalu. Keluarga dan warga telah berusaha mencari kedua korban, namun tak kunjung dapat ditemukan. Di belakang rumahnya itu dia punya kolam ikan yang dia beli ikan kemudian dipelihara di sana. Ikannya hilang. Kemudian ada anak ini sedang mancing di sana. Kemudian dua anak tersebut dibekap di piting dua-duanya, kemudian dimasukkan ke kolam sampai meninggal. Atas perbuatannya, tersangka yang masih berstatus pelajar SMK ini dijerat dengan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Bengkulu, Heri Supandi untuk CSI, RTV. Berkendara dengan selamat di jalan raya tidak hanya membutuhkan keahlian, namun juga kewaspadaan dan kepatuhan lalu lintas. Berikut tips dari Brigadir Susan agar kita terhindar dari maut di jalan raya. Halo sahabat RTV, tidak hanya merekam tindak kejahatan yang terjadi, CCTV juga seringkali merekam tindak kejahatan yang berhasil digagalkan, baik oleh korban maupun saksi di lokasi kejadian. Seperti aksi yang satu ini sahabat, kita saksikan bersama videonya. Maju sono, kosong belakang nih. Ya, lu lihat dulu depan dah tuh sono, aman nggak? Ya. Gimana? Aman? Ya udah putar balik. Kosong ya nih. Kita keluarin dulu dah tenaga luar, dari kemarin tenaga dalam mulu, kali-kali tenaga luar. Aduh, patah. Ya, tau gitu gue pakai tenaga dalam aja. Ayo cabut. Hei, lihat tuh, berani sekali sih. Terang-terang di siang hari pakai baju merah. Sahabat, ada 3 pelaku, yang 2 sedang mondar-mandir sambil memantau. Yang 1 pelaku sedang beraksi untuk mencoba membawa kabur motor. Tapi gagal sahabat RTV karena saat otak-atik kunci T yang digunakan patah. Dan akhirnya karena takut ketahuan sama warga, para pelaku langsung kabur sahabat. Tapi tenang aja, wajahnya sudah terpampang dengan jelas pada CCTV dan tentunya akan ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Nah sahabat RTV, makin kesini makin marak nih pencurian kendaraan terjadi. Mau di komplek perumahan atau di area pertokoan. Jangan sampai Anda menjadi korbannya. Mencegah lebih awal mungkin lebih baik. Dengan cara gunakan kunci stang atau kunci ganda. Pasang alarm pada kendaraan Anda atau pasang GPS juga pada kendaraan Anda. Parkir kendaraan pada tempat yang aman dan resmi diawasi oleh CCTV atau pihak keamanan. Sahabat RTV juga bisa variasikan rutinitas parkir agar tidak selalu parkir di tempat yang sama. Motor aman, hati tenang, jangan biarkan pelaku pencurian dapat celah sedikit pun. Demikian tips dari Brigadir Susan, sampai jumpa. Ya, lu lihat dulu depan dah tuh sono, aman nggak? Ya. Gimana? Aman? Ya udah putar balik. Kosong ya nih. Kita keluarin dulu dah tenaga luar. Gegara cekcok berebut lapak kerja di kebun karet, seorang pria di Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara nekat membacok rekan kerjanya. Sebelumnya korban disebut lebih dulu menyerang pelaku dengan menembakkan senapan angin. Pria 38 tahun bernama Ferry Saragi ini tidak memberi perlawanan saat ditangkap anggota Polsek Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Penangkapan dilakukan di area perkebunan karet Desa Batang Cogar tempat ia bekerja.
Ferry ditangkap usai menyerang rekan kerjanya dengan parang secara membabi buta. Korban pun terluka bersimbah darah di area leher dan kepala. Kepada polisi, Ferry mengaku tersulut emosi usai korban lebih dulu menembakkan senapan angin ke tangan kirinya. Kalau pemicu kejadian ini awalnya kami katanya minum. Tapi datang si korban, ada cerita sama yang diduga tersangka. Kalau saya kerja di sini, saya jangan diganggu. Datang si tersangka bilang, "Bang, saya sudah kerja di sini, Bang. Tidak bagus-bagus saja. Dia kalau macam-macam ku tembak." Dari hasil pemeriksaan, keributan itu terjadi akibat cekcok soal lahan di perkebunan karet tempat keduanya bekerja. Akibat peristiwa ini, korban kini masih dalam kondisi kritis di rumah sakit. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI RTV. Kejahatan selalu ada di sekitar kita dan kewaspadaan menjadi satu-satunya cara menghindarkan diri dari bahaya. Saksikan catatan seputar investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa subscribe akun YouTube Catatan Seputar Investigasi untuk mendapatkan informasi kriminal lainnya. Saya Zaki Hussein, sampai jumpa.